kawan Scan, perkenalkan saya Deslaria yang akan menemani kawan Scan di podcast favorit kita semua, yaitu Scanscene Podcast, video podcast yang membahas seputar alat berat oleh Scanina.com. Salah satu hal yang berperan penting dalam pengoperasian alat berat adalah maintenance. Alat berat memegang peranan penting dalam berbagai pekerjaan, dan agar alat berat tetap handal diperlukan perawatan yang berkala dan terencana. Tanpa perawatan yang baik, sebuah alat berat hanya tinggal menunggu waktu saja untuk mengalami berbagai permasalahan, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Dan seperti perkataan dari tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan manajemen kualitas, dan beliau ini juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Jepang, yaitu Dr. Edward Deming. Beliau mengatakan, jika Anda tidak memahami cara menjalankan operasi yang efisien, mesin baru hanya akan menimbulkan masalah baru dalam pengoperasian dan pemeliharaan. Nah, cara pasti untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan mengatur manusia dan mesin dengan lebih baik. Lalu apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam membuat maintenance planning strategi, khususnya untuk alat berat? Nah, untuk menjawab hal tersebut, di podcast episode 12 kali ini, saya sudah menghadirkan ahli di bidangnya, yaitu Mas Tommy Nugrahanto dari PT Bukit Teknologi Digital. Beliau adalah sister company dari BUMA atau Bukit Makmur Mandiri Utama. Dan bersama Mas Tommy kita akan membahas dan ngobrol lebih dalam lagi mengenai maintenance planning strategi. Baiklah, langsung saja yuk kita ngobrol bareng Mas Tommy. Halo Mas Tommy. Halo Mbak Desla. Iya, gimana kabarnya Mas? Baik ya Mas ya? Kabar baik. Alhamdulillah. Selalu segar dan bugar. Alhamdulillah selalu segar dan bugar nih kawan sekalian. Nah, Mas Tommy, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut Mas, mungkin boleh Mas Tommy ceritakan juga nggak Mas, mungkin perjalanan Mas Tommy dari awal karir hingga sekarang menjadi ahli gitu ya dalam maintenance strategi seperti sekarang Mas, silahkan Mas. Oh, ini harusnya 3 hari 3 malam. boleh Mas. Jadi kalau untuk perjalanan memulai karir, saya mengawalinya sebagai maintenance trainee, manajemen trainee di PT Sabta Indra Sejati. Kalau sekarang di Adaro Services ya namanya ya sudah. Setelah itu saya pindah ke PT TIS Kontraktor Indonesia. Disitulah saya mulai belajar condition monitoring dan juga maintenance strategi. Saat itu saya di sana sebagai shutdown planner. Nah, setelah beberapa tahun, akhirnya saya pindah ke BUMA, ke Bukit Makmur ya. Saat itu penempatan di Jakarta, dan disitulah mulai saya bilang, mulai saya digodok fokus ke maintenance planning termasuk di dalamnya maintenance strategi dan sebagainya. Situ hampir sekitar 8 tahun, 9 tahun. Nah, setelah itu dari pihak manajemen ada ingin membuat sebuah holding company yang bernama PT Teknologi Bukit Teknologi Digital. Sekarang ya? Sekarang ini sampai sekarang saya masih di PT Bukit Teknologi Digital. Itu sih perjalanannya. Saya persingkat dari 3 hari jadi cukup 1 menit ya. Kurang dari 1 menit, siap. Nah, oke Mas. Nah, ini kan kawan Scan ini banyak pemilik alat berat ya. Teman-teman dari user-usernya Scan gitu. Nah, kawan Scan ini tentu harus paham nih tentang maintenance strateginya dari alat-alat berat yang dimiliki. Nah, Mas Tommy, dengan pengalaman yang Mas Tommy miliki selama ini gitu ya, boleh dijelaskan juga nih ke kawan Scan supaya paham sebenarnya maintenance strategi itu secara pengertiannya seperti apa gitu, Mas. Oke, baik. Sebenarnya kalau kita bedah dari kata-katanya, maintenance strategi itu ada 2. Jadi maintenance dan strategi, gitu kan ya. Nah, strategi sendiri secara umum adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, gitu kan? Suatu cara untuk mencapai tujuan itu namanya strategi. Nah, lalu untuk maintenance sendiri secara umum itu adalah perawatan. Gimana caranya kita merawat aset kita? Kalau dalam konteks ini adalah alat berat ataupun mesin-mesin apapun yang sifatnya aset mechanical maupun electrical. Gimana caranya kita merawat aset itu supaya dia, kalau kita bilangnya bukan tahan lama gitu, bukan tahan lama, tapi lebih ke gimana si alat itu bisa memberikan manfaat yang setinggi-tingginya. Gitu. Jadi manfaatnya setinggi-tingginya. Kalau kita asumsikan manfaatnya itu adalah tahan lama tadi atau masa pakainya panjang, maka ya kita gimana caranya alat itu untuk masa pakainya panjang, atau alat itu bisa menghasilkan output
yang lebih tinggi meskipun masa pakainya standar tapi outputnya lebih tinggi. Produksinya lebih tinggi ya berarti maintenance untuk mencapai produksi yang lebih tinggi. Jadi konteksnya adalah maintenance strategi itu apapun cara yang kita lakukan untuk merawat aset kita supaya menghasilkan kemanfaatan yang diinginkan. Kadang kemanfaatan kan beda-beda ya maunya ya. Betul. Bagi saya manfaat itu adalah ketika kapanpun saya pakai selalu ready. Tapi bagi yang lain adalah manfaat itu ketika setiap dilihat selalu indah. Jadi kalau kita beli motor, bagi saya kapanpun saya pakai selalu ready. Motornya yang penting saya pakai ready. Tapi ada yang lain, ini memang nggak saya pakai kok, cuma pengen dilihat, kan gitu kan ya. Ada aja juga kinclong gitu kan ya, seperti itu. Nah itu saya sebenarnya konteksnya. Jadi memang cara yang dilakukan untuk pemanfaatan yang maksimal gitu ya, secara outputnya sesuai yang diinginkan gitu. Nah, lalu Mas terkait maintenance strategi lagi ya Mas ya. Kalau yang menjadi tujuan akhirnya sendiri gitu ya, itu tuh apa dan mungkin bagaimana sih Mas? Tadi kan pemanfaatan ya, secara penjelasan lebih dalamnya lagi gitu Mas Tommy. Kalau di dunia alat berat sebenarnya kita ngelihat ada yang namanya untuk menjabarkan bahwa tingkat manfaat itu supaya sama, orang itu membuat formula. Ya kan? Nah formulanya itu biasa secara umum kita sebut namanya Key Performance Indicator atau KPI ya kan. Nah di KPI kalau di maintenance itu yang umum kan physical availability, mean time to repair, mean time between failure. Di perusahaan ini ada lagi mean time between shutdown gitu kan, atau juga first stop after service, artinya seberapa lama sih si alat ini berhenti atau rusak lagi setelah servis dan sebagainya. Ada juga sekarang itu mulai banyak juga perusahaan-perusahaan yang aware dengan cost, sehingga maintenance itu di-embedkan atau dikorelasikan dengan cost, jadinya cost per hour gitu ya, dan sebagainya. Kalau bagi saya tujuan akhir dari maintenance strategi sesuai falsafah namanya gitu ya, strateginya gitu, dan korelasinya dengan maintenance atau alat yang kita punya itu, maka ada dua tujuan nih yang utama nih. Ini kalau saya bilang ini ultimate goal-nya. Kalau kita bilang kan ada penting nih kawan sekalian, harus dicatat mungkin kalau mungkin dari rumah atau dari di jalan mau ngenet di handphone gitu ya, ada dua gitu. Ini ultimate goal-nya nih. Kalau quick win, kalau menurut saya, kalau orang bicara physical availability itu quick win. Physical availability. Pokoknya nggak banyak breakdown, langsung PA-nya naik. Atau nggak dipakai, PA-nya naik. Alatnya diparkir aja, physical availability langsung naik. Itu menurut saya quick win. Jadi itu bukan ultimate-nya. Atau mean time between failure, jarak antara breakdown failure satu ke failure kedua dan sebagainya, lalu di rata-rata di mean time. Itu ya asalkan nggak banyak breakdown, ditahan-tahan aja orang. Pak ini sudah low powerin Pak, udah jalan aja, jangan breakdown. Otomatis itu sudah MTBF-nya pasti rendah. Jadi itu masih quick win itu. Itu masih quick win. Tapi ultimate goal-nya menurut saya satu itu adalah saya nyebutnya life cycle cost. Life cycle cost ini kalau gampangannya adalah mau beli handphone yang harganya rata-rata tapi mungkin 2-3 tahun harus ganti, atau beli yang handphone yang harganya mahal pada saat pembelian tapi long life-nya panjang, penggunaannya bisa lebih bertahun-tahun, masa pakainya panjang, durability-nya tinggi, baterai charge-nya juga nggak perlu tiap setengah hari recharge, kayak gitu. Jadi pertama life cycle cost. Dibandingkan life cycle cost ini artinya dengan harga beli iPhone 15 berapa sih sekarang? Misalnya 15 juta nih ya. Dengan harga 15 juta masa pakainya 10 tahun. Daripada yang merek yang lain dengan harga 2 juta masa pakainya 2,5 tahun. Nanti misalnya di average kan life cycle cost-nya tentu lebih tinggi yang harga 15 juta tapi bisa 10 tahun loh gitu kan. Nah itu life cycle cost. Yang kedua adalah, nah ini yang paling penting, adalah return of investment, ROI-nya dari si alat tersebut. Jadi alatnya mahal, maintenance-nya, supaya alatnya tetap produksi bagus,
servisnya dipercepat nih, diseringin, atau baru masuk angin dikit ganti, masuk angin dikit ganti. Akhirnya kalau bahasa orang Jakarta boncos ya. Boncos. Banyak ngeluarin duit gitu. Nah karena banyak ngeluarin duit akhirnya kalau kita hitung return of investment-nya nggak balik-balik nih, kapan nih saya balik modal nih gitu. Besar di cost ya. Besar pasak daripada tiang. Akhirnya ujung-ujungnya udahlah nggak usah jalan, bisnisnya kayaknya rugi deh jadi buat apa ada strategi kalau ujung-ujungnya bisnisnya nggak jalan. Jadi sebenarnya maintenance strategi itu ultimate goal-nya dua itu, life cycle cost sama return of investment. Life cycle cost sama ROI ya. ROI, biar kita bisa beli HP yang lain atau biar kita beli produk yang lain. Unit yang lain ya. Unit yang lain gitu. Oke, siap. Itu terkait tujuan akhirnya ya kawan sekalian ya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Mas. Jadi kalau tadi saya sempat baca-baca gitu ya Mas ya. Maintenance strategi ini ada yang preventif dan juga ada yang prediktif. Nah, itu bedanya itu seperti apa sih Mas, biar kawan sekalian juga tahu. Ini kan lebih ke teoritis juga ya Mas ya. Ya. Tapi sebenarnya ini old school sih sebenarnya. Teoritisnya itu udah dari zaman dulu. Sekarang aja baru ditambahkan satu yang nanti terakhirnya kita bilang itu ada yang bilang ini diagram transformasi maintenance, ada yang bilang maintenance journey dan sebagainya. Saya lebih senang pakai maintenance journey. Jadi maintenance journey itu ada 4 step sih. Kalau yang saya ada yang bilang 5 gitu ya, tapi sebenarnya kalau 5 itu hampir mirip aja. Saya pakai yang 4 step. Jadi yang pertama, yang level pertama itu adalah journey pertama itu reactive maintenance. Jadi kalau rusak ganti, kalau nggak rusak ini ganti. Yang kedua adalah preventive maintenance. Preventive maintenance itu cenderung kita melakukan maintenance berdasarkan periode waktu. Oh ya, rata-rata itu tiap 6 bulan sekali ganti oli, atau kalau alat berat biasanya pakai engine hour gitu, setiap 250 jam servis, setiap 500 jam ganti oli dan sebagainya. Jadwal ada titik-titik tertentu untuk langsung berdasarkan interval waktu. Itu yang preventif. Jadi mau apapun kondisinya, mau dia udah masuk angin kayak atau dia masih sehat, pokoknya itu di servis. Itu preventif. Nah, kalau yang prediktif ini mulai berkembang lagi. Jadi sebenarnya mengkombinasikan atau advance-nya dari reaktif dan preventif. Ini advance-nya. Kenapa saya bilang advance-nya? Karena reaktif dan preventifnya tetap ada, ditambahkan nih. Gimana caranya di preventif ini kita tidak meloloskan, kita tidak melepaskan kerusakan-kerusakan yang kemungkinan akan timbul. Gitu. Jadi prediktif itu memprediksi kerusakan-kerusakan yang berpotensi akan membuat kerusakan yang lebih besar, atau gejala-gejala yang berpotensi membuat kerusakan lebih besar yang nanti munculnya di tengah-tengah antara servis satu dengan servis yang lain. Ini kan mengganggu di tengah-tengah. Kalau bisa kita misalnya prediksi di tengah ini, kita panjangin deh, kita treatment supaya kita perbaiki fullnya di sini nih, karena mendekati servis berikutnya nih gitu. Atau wah masih jauh nih kalau ke belakang, udah sekarang dulu aja daripada nanti baru lebih jalan 5 jam, baru jalan 5 jam, 6 jam sehari udah rusak. Nah gitu. Jadi prediktif itu memprediksi potensi. Nah yang lebih tinggi lagi itu namanya prescriptive maintenance. Ini yang terbaru. Jadi sudah langsung istilahnya suggestion by machine gitulah. Nah, kalau sekarang mungkin orang pakai AI dan sebagainya itu IoT ya gitu ya, itu sudah ke arah situ sih. Jadi lebih advance ya. Cuman dari journey ini kita harus jas merah istilahnya, jangan melupakan sejarah. Jadi kalau kita sudah di prediktif, sudah di level yang sudah mengimplementasikan prediktif, jangan lupa reaktif dan preventifnya tetap harus ada, tidak boleh hilang. Bukan berarti kita udah preskriptif yang bawahnya enggak, seperti itu. Even reaktif sekalipun akan ada untuk alat berat. Alat berat itu akan ada reaktif maintenance tetap, karena kalau rusak ya diperbaiki saat itu juga gitu. Tapi ini tidak boleh kejadian kalau pesawat terbang. Wah,
Membahayakan. Jangan sampai ada kerusakan di atas, baling-baling nggak bisa nyala, waduh nggak boleh. Kalau pesawat terbang itu sudah levelnya udah level yang paling tinggi, seperti itu. Oke, jadi secara summary-nya tadi ada 4 ya. Kalau tadi saya nanyanya cuma 2, preventif dan prediktif, ya dapat bonus 2 lagi. Semoga juga membantu kawan scan untuk lebih memahami lagi ya. Ternyata ada yang lebih advance dari preventif dan juga prediktif maintenance gitu. Oke, nah juga nih Mas, sebagai pemilik alat berat nih, kawan scan ini sebaiknya dalam melakukan maintenance preventif itu kan pasti dengan cara maintenance planning ya, harus ada planningnya nih di awal. Ini apakah tadi juga sempat ke-mention, apakah ada aturan harus per berapa lama, per berapa tahun, atau per berapa jam pemakaian, itu tuh penentuannya berdasar apa, dan tadi Mas per berapa lama nih baiknya kalau kita bicara dari pabrikan alat berat itu mereka sudah ada rekomendasi untuk yang preventive maintenance. Dalam konteks maintenance planning maka kita bisa refer aja ke panduannya. Ya namanya operating manual gitu ya, OMM ya, operating maintenance manual. Kita bisa lihat aja di situ. Jadi rata-rata hampir sama pabrikan alat berat itu rata-rata hitungannya di 250 jam. Tapi ini jamnya engine hour ya, bukan jam dunia ya. Nah, jam engine hour. Pemakaian ini ya. Bahkan kalau di alat berat ada 2 tipe. Kalau biasanya di heavy equipment itu rata-rata itu pakai engine hour. Kalau yang di trailer gitu ya, long bed atau double trailer itu rata-rata mereka juga pakai kilometer. Oh iya. Gitu. Kilometer per hour juga ya Mas ya. Kilometer per hour gitu. Jadi secara rata-rata di 250 dan kelipatannya tuh. Nanti setiap kelipatan itu ada spesifik item-item yang akan dikerjakan. Misalnya biasanya semakin tinggi tipe servisnya akan semakin banyak kerjaannya. Betul. Gitu. Nah, yang saya tahu lagi biasanya itu sampai 250, 500, 1000, 2000, 4000 jam. Ada yang beberapa pabrikan itu ada yang 5.000 jam, atau nanti ada yang beberapa company itu yang punya strategi lagi 9.000, 12.000, 18.000. Itu biasanya sudah mulai dikombinasikan dengan penggantian komponen tambahannya. Default adalah item service-nya plus tambahan penggantian komponen di tiap 9.000 jam, mungkin safety device-nya nanti di 12.000 ganti turbocharger dan sebagainya, nanti di 16.000 apanya, seperti itu sih biasanya. Cuman pastinya 250, 500, 1000, 2000. Oke, nah itu kan boleh dicatat juga ya, walaupun tetap tadi kembali ke manual booknya, tapi memang harus diperhatikan juga setiap per berapa jam penggunaan begitu. Nah, kalau ini Mas, jadi yang harus dilakukan atau dipersiapkan nih Mas, untuk bisa melakukan predictive maintenance tadi itu secara tepat itu harus bagaimana gitu, atau mungkin dari sisi tadi planningnya dan mungkin yang dipersiapkan itu apa saja gitu Mas tadi. Predictive maintenance ya, ini konteksnya ya, ini berat ini ya. Lumayan dalam ya Mas ya. Jadi kalau saya melihat itu pertama begini, seperti yang saya bilang tadi, prediktif itu adalah journey. Kalau kita bicara journey itu adalah bagian ketiga setelah reaktif dan preventif. Artinya syarat mutlak yang pertama adalah perusahaan itu harus punya strategi di preventif yang bagus. Kalau reaktif nggak perlu strategi rusakan Paling strateginya itu kalau mereka biasanya kita kenal namanya pit stop. Itu merefer ke balap Formula 1 gitu ya. Jadi apa yang rusak di situ ganti. Meskipun kalau di Formula 1 yang apa namanya, mereka udah ada defaultnya ganti ban dan sebagainya, isi fuel dan yang lain. Tapi di alat berat juga ada skenario pit stop. Jadi di area situ kalau ada yang rusak mendadak, udah bawa ke situ deh, nanti kita ganti di situ, terutama untuk proses perjalanan singkat. Artinya reaktif pun juga ada rencananya ya. Jadi syarat mutlaknya adalah itu tadi, reactive maintenance dan preventive maintenance-nya harus jalan dulu dengan baik sebelum kita prediktif. Kenapa? Nah ini, karena prediktif itu kan harus punya referensi data
dari yang sebelumnya terjadi. Minimal kalau kita belum pakai IoT, minimal kita dari data-data periodical service, dari data-data preventif, dari data penggantian oli, itu kita sudah bisa itu melakukan prediksi. Jadi pencatatan manual gitu ya Mas ya, kita lihat Kita bisa melihat kemarin rusak itu per berapa lama, dan terus itu pasti bahkan nggak cuman planner, si mekanik pun mereka punya sense tuh. Wah ini nomor berapa sih rusak? Wah itu memang biasa itu, rusaknya di situ tuh sering kali. Nah seperti itu. Nah ketika kita sudah masuk ke dua poin ini, yang pertama basicnya harus jalan, terus datanya juga udah ada. Nah yang terakhir ini adalah kalau kita bilang strategi, yang kedua adalah people-nya, man behind the gun-nya. Man behind the gun-nya ini harus percaya bahwa predictive maintenance ini memberikan keuntungan. Jadi kayak gini, misalnya kadang-kadang kan prediktif ini kita melakukan perbaikan sebelum kerusakan. Ngapain diganti, belum rusak. Nah gitu kan, sehingga akhirnya ketika orangnya nggak percaya bahwa prediktif itu membawa kemanfaatan, akhirnya ya nggak dilakukan itu rekomendasinya. Kalau nggak dilakukan, ujung-ujungnya balik lagi, kemungkinan dia akan bisa reaktif, rusak baru diganti. Jadi dari sisi strateginya ada, dari sisi people-nya ada. Nah kalau memang ada budgetnya, mulai ini dikombinasi dengan yang teknologi. Iya, teknologinya banyak lah. Kita bisa pakai yang defaultnya dari si alat itu juga ada, bisa kerja sama-sama. Suppliernya juga bisa ada, bisa pakai itu, atau kita mau install sendiri yang kita punya supaya seragam, itu terserah lah. Itu kebijakan masing-masing. Jadi dari strateginya, dari people-nya, dan dari teknologinya. Iya, itu yang penting. Siap, itu dari poin-poin yang Mas Tommy sampaikan. Berarti berdasarkan itu tadi kan ada peran dari people juga, terus juga mungkin nanti bisa dikombinasikan terkait teknologinya gitu ya Mas ya. Nah, Mas Tommy, ini kalau saya lihat case dari kawan scan yang selama ini coba bertanya ke kita gitu ya Mas ya, mereka ini masih melakukan maintenance dengan sangat basic. Nah, kalau tadi udah lebih ke sampai dengan teknologi gitu ya. Kalau kembali ke basic, itu ada tips-tips khusus juga nggak Mas? Oh ya udah, poin utamanya tuh yang penting A sama B deh gitu. Nah itu gimana Mas untuk yang basic? Maintenance basic ya. Saya setuju banget sih kalau semuanya itu back to basic ya. Artinya seperti saya bilang, ini journey ini, kalau kita bicara journey nggak bisa kita lompat nih. Nggak bisa lompat, tapi paling nggak reactive maintenance sama preventive maintenance itu yang memang yang wajib, mandatory, itu nggak boleh nggak. Jadi yang namanya kalau kita bilang periodical service itu nggak boleh tidak dilakukan, gitu ya, itu harus dilakukan. Bahkan kalau kita mau improvisasi di dalam periodical service, misalnya kita mau memperpanjang umur oli misalnya, itu harus dilakukan dengan apa istilahnya, eksperimen yang valid dulu dengan metodologi yang bagus. Karena memang ada yang berpendapat sekarang kan teknologi oli semakin tinggi nih, semakin bagus kualitasnya dan sebagainya, otomatis bisa dong diperpanjang, dan bahkan si distributor olinya juga bisa menggaranti, saya bisa perpanjang loh, kalau kamu oli merek lain bisa 500 harus ganti, saya bisa 1000 baru ganti, seperti itu. Nah, jadi kalau saya lihat sih yang basic itu malah bagus. Ketika konsisten dan itu malah bagus. Dan satu lagi menurut saya, penggantian atau strategi maintenance secara basic ini juga mengikuti tipe bisnisnya. Nah, jadi kalau tipe bisnisnya, ini saya kasih bocoran dikit ya. Bocoran ini berarti siap-siap dicatat lagi dong scan ya. Jadi kalau tipe bisnisnya itu memang kita long lasting, yang misalnya nilai kontraknya di atas 8 tahun, nah itu sebaiknya kita pakai skenario sampai ke prediktif nih. Kenapa saya bilang? Sebab untuk memperpanjang, untuk mendapatkan ultimate goal tadi, life cycle cost sama ROI. Jadi kalau kita bilang pembelian, misalnya alat berat nih ya, alat berat itu kan ada nilai book value itu 8 tahun secara pajak, gitu kan ya. Di atas 8 tahun itu sudah secara pembukuan, secara pajak itu udah dianggap book value-nya udah nol. Ya, asumsi
kalau kita refer ke situ, kalau kita punya project yang di atas selama tahun atau akumulasi beberapa project kita itu bisa lebih panjang dari 8 tahun, saran saya diusahakan sampai ke predictive maintenance untuk dapetin itu. Tapi kalau kita project atau kontrak kita pendek-pendek, misalnya 3 tahun harus renewal terus, bisa dipertimbangkan rental, ya kan? Bisa sama Scanina, saya endorse ya. atau cukup yang dengan cara maintenance basic aja, udah ganti oli, service seperti itu aja. Dan nggak usah yang terlalu complicated kayak misalnya harus diimprove ini harus ikutin aja standar manufacturer, standar dari pabrikan sudah, karena kan kita bisnisnya cuma pendek-pendek kan. Nah, seperti itu sih. Atau walaupun pendek tapi tetap dilakukan predictive maintenance, jadi unitnya masih bagus, ketika bisa sudah proyek yang lain. Iya, selesai proyeknya bisa juga dijual dengan harga tinggi. Ya, betul. Itu endorse yang kedua ya. Iya. Baik. Oke, Mas, lanjut lagi nih Mas, ada pertanyaan lagi nih Mas. Jadi beberapa tadi kan untuk case-case yang masih basic gitu ya, perusahaan melakukan maintenance-nya. Nah, ini untuk perusahaan yang sudah maju, itu dalam maintenance strateginya, khususnya implementasi dari predictive maintenance tadi Mas, itu menjalankan program CBM atau condition based monitoring atau condition based monitoring. Nah, ini boleh dijelasin nggak Mas terkait CBM ini sendiri, karena beberapa sumber juga saya lihat mention terkait CBM tersebut, Mas. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya CBM ini sudah dalam konteks predictive maintenance sebenarnya. Ya memang dia pertengahan antara preventif dengan prediktif. Ambil contoh misalnya condition based monitoring dalam konteks oil analysis. Analisa oli gitu. Sebenarnya analisa oli ini kalau di pabrikan disarankan ambil sampel oli, setelah itu taruh ke lab, sudah seperti itu aja. Tapi adapun standarnya dan sebagainya ya itu tidak dimention khusus di OMM untuk hasil dari analisa oli tersebut gitu. Jadi menurut saya sih analisa oli ini sudah masuk ke fase yang kategori journey di predictive maintenance. Nah, ketika kita mention di condition monitoring itu strategi khusus yang harus diterapkan menurut saya kalau ya seperti tadi konteksnya, kalau misalnya kita masih istilahnya, saya nggak mau mendikotomikan perusahaan besar perusahaan kecil ya, tapi misalnya kita maintenance-nya masih preventif aja, tapi kita mau sedikit dengan analisa oli, itu bagus gitu ya. Ya itu untuk memonitor istilahnya kalau menurut saya, dan misalnya project kita itu durasinya pendek 3 tahunan gitu ya, maka itu untuk menjaga supaya tidak breakdown di tengah-tengah, untuk memastikan. Kenapa sih rata-rata umur manusia 63 tahun misalnya kan, tapi kenapa sih harus MCU tiap tahun? Gitu, kayak gitu, seperti itu analoginya, supaya kita bisa memastikan bahwa kita senantiasa dalam kondisi prima. Kita sudah melakukan pokoknya tiap 2 bulan sekali ganti oli misalnya, kita udah pastikan. Tapi kita juga ingin lihat, jangan-jangan di dalam kandungan olinya ada hal-hal yang bisa saya tahu ya, mungkin kolesterol tinggi terus gitu kan, kolesterol tinggi terus, asam urat tinggi terus, ini potensi stroke ini misalnya gitu kan, sehingga akhirnya kita nggak bisa prediksi, tahu-tahu rusak. Nah, condition based monitoring untuk preventive maintenance adalah konteksnya untuk memastikan supaya tidak ada failure in service di tengah-tengah, service to service, seperti itu. Jadi harapannya itu antara service ke service nggak ada rusak sama sekali. Gitu. Jadi biar langgeng ya, nggak rusak di tengah-tengah. Jadi alat itu parkir atau berhenti ya, atau maintenance ya hanya pas schedule service-nya aja, nggak ada schedule. Betul. Cuman saya perlu garis bawahi bahwa condition based monitoring ini tidak hanya dilakukan ketika kita ingin memperpanjang umur alat ya, karena kadang orang salah paham nih, kalau mau memperpanjang umur alat harus CBM, nggak gitu. Mau diganti sesuai waktu saja tetap harus CBM
Iya, supaya tahu dulu nih. Iya, gitu. Untuk menjaga supaya nggak masih muda sudah mati ya, atau mati muda gitu. Mati muda. Nah, Ya. soal itu sih. Oke, jadi tadi kalau misalkan di manusia, CBM ini seperti medical check up Medical check up. Biar kita tahu, oh ini keadaan kadar-kadar di setiap bagian parts-partsnya itu seperti apa gitu ya. Dan jadinya kita tahu nextnya yang harus diperbaiki atau harus diganti dan lain-lain itu bagian mana saja gitu ya Mas ya. Oke, jadi seperti itu ya kawan scan untuk CBM dan juga MCU nih. Nah, kalau masih ngomongin CBM Mas, untuk dapat mengimplementasikan di perusahaannya ada key factor atau hal-hal yang untuk nanti bisa berhasil gitu nggak Mas ya terkait CBM ini implementasi pada perusahaan? Selalu 3 pilar ini sih yang harus dipegang. Jadi pertama strategi, people, sama teknologi. Strategi, people, dan strategi, teknologi. people, dan teknologi itu 3 success factor. Mau improvement apapun, terutama dalam konteks alat berat, itu terus ya. Nanti mau improvement di preventive maintenance-nya pun juga ketiga-tiganya ini mau kita improve ke condition based monitoring juga tiga faktor ini. Jadi kalau saya bilang key success factor untuk menjalankan CBM, kalau dari strateginya harus apa? Nah, itu harus apa? Berarti harus punya strateginya. Apa yang mau kita mulai dulu, yang gampang dan simple dan quick win kalau bahasa saya. Quick win tadi ya. Kadang kan kita kalau punya strategi ini melangit ya. Strategi yang melangit, tapi karena saking canggihnya susah diimplementasikan. Nah, saran saya kalau konteksnya seperti itu, sebaiknya kita bertahap. Kita punya mimpi, tapi tetap kita punya mimpi setinggi langit. Tapi kan kita harus melangkah di tangga pertama. Realistis. Nah, gitu kan ya. Betul. Quick win pertamanya apa? Paling simple kalau kita mau condition based monitoring yang sudah umum dilakukan adalah analisa oli misalnya. Oke, kita mulai dari analisa oli. Lalu yang kedua, apalagi misalnya strateginya adalah filter card, potong filter, dibuka saja dilihat ada pecahan-pecahannya. Itu salah satu dari konteks quick win di strategi. Lalu dari si people-nya, saran saya meskipun nggak wajib, ketika kita ingin menerapkan condition based monitoring, minimal kita punya tim khusus. Khusus untuk itu. Kenapa? Karena ketika kita tidak punya tim khusus untuk CBM itu nanti akan terbawa arus. Kalau orang operasional atau mekanik di lapangan atau supervisor lapangan disuruh nangani CBM juga, itu biasanya fokus dan concernnya udah ke arah operasional tuh, nggak sempat analisa lagi. Kita juga, saya kalau nggak dipaksa ada jadwal MCU gitu kan, disuruh MCU sendiri, nanti deh, gitu-gitu ya kan, cabut gigi contohnya, udah cenut-cenut aja, nanti deh gitu ya, minum obat dulu gitu ya, pereda nyeri. Kayak gitu, pereda nyeri. Jadi secara people-nya. Yang ketiga, teknologi. Kalau memang sudah ada budgetnya, kita coba kerjasama dengan vendornya. Ketika dia ada teknologi, saya yakin kalau dari misalnya masing-masing pabrikan sudah punya teknologi yang bisa kita pakai nih di apa namanya di standarnya dia sudah ada. Nah, pakai itu aja dulu. Nanti kalau kita mau advance baru. Jadi selalu ketiga itu tadi. Strategi, people, and teknologi. Strategi people dan teknologi selalu menjadi kayak success factor ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Jadi karena alat berat ini kan sebagai modal ya Mas ya, modal untuk dapat terus bekerja menghasilkan produksi yang tinggi atau produksi yang maksimal. Namun juga di sisi lain itu harus memberikan life cycle cost equipment-nya itu harus rendah ya kan. Nah, bagaimana cara yang harus dilakukan untuk menghasilkan life cycle cost yang rendah tadi dan juga mencapai keseimbangan nih Mas antara target maintenance untuk mencapai tingkat availability yang diharapkan juga cost yang dibelanjakan gitu. Itu kira-kira ada tips and triknya gitu Mas Tommy, silahkan. Sebenarnya kalau tips and trick pasti nanti akan sedikit berbeda-beda ya kan. Apa namanya, berdasarkan culture dari perusahaan tersebut. Ketika kita bilang bahwa bos, bisa nggak sih kamu kamu
sedikit mengextend life cycle, mengextend komponenmu. Ngapain? Saya udah budgetin, gitu kan ya. Sehingga ya menurut dia ketika sudah dibudgetkan ganti, otomatis itu sudah memberikan value added kepada stakeholder, gitu ya. Sehingga kalau kita bilang bahwa life cycle cost dengan value sekian di perusahaan A, belum tentu itu cocok atau disukai oleh perusahaan B. Bisa jadi perusahaan B itu nggak apa-apa life cycle cost-nya lebih tinggi, tapi saya bisa spend ke sisi yang lain, misalnya saya nggak perlu taruh khusus dedicated CPM di situ. Saya nggak perlu tambah durasi servis untuk potong filter. Saya nggak perlu repot-repot nungguin oli analisis. Itu semua harus dihitung. Jadi kalau saya sarankan untuk ketika kita ingin menghitung life cycle cost, pertama yang harus valid banget itu strateginya udah sama belum? Strategi. Kalau perusahaan itu punya beberapa project site, strateginya beda-beda antara set satu dengan set yang lain, ini nanti kacau nih kalau kita mau consolidate jadi atas nama perusahaan. Kita consolidate, karena kan namanya pembelian alat itu kan bisa jadi cost centernya tidak spesifik ke project A, project B, project C, tapi kan nanti kalau bicara ROI tadi pasti kan per company kan ya. Sehingga pertama yang harus valid itu adalah strategi antara job site 1, set 2, set 3 harus sama dulu nih, harus seragam, standar. Pernah ada pengalaman antara set 1 dan set lain itu seleranya beda-beda. Ada yang ketat banget, dikit-dikit ganti, ada yang enjoy banget, wah masih gampang itu, nanti aja. Ketika dikonsolidate, life cycle-nya ini akan berbeda hal itu, sehingga kalau kita fokus ke number-nya, akhirnya yang satu mengurangi yang lain, yang ini bisa panjang banget, life cycle-nya rendah banget, yang ini gede banget. Begitu di average jadinya bias kan, jadinya kok cuma segini life cycle-nya, padahal sebenarnya ada yang bisa sampai bawah, ada yang bisa sampai. Jadi pertama strategi harus sama. Lalu yang kedua, kalau kita bilang untuk mencapai keseimbangan itu ya seperti tadi, strategi harus sama. Ini nanti prosesnya otomatis sama. Yang kedua, people-nya ini harus benar-benar, kalau menurut saya harus mature. Mature artinya begini, ketika ada instruksi ganti, ya ganti. Gitu. Jangan pura-pura diganti, dilaporkan ganti tapi nggak diganti. Jadi nanti akhirnya akan akan membiaskan datanya. Nah, kalau membiaskan datanya, decision-nya jadi ngawur akhirnya gitu. Jadi life cycle cost sendiri dan keseimbangan menurut saya dari 2 poin itu tadi. Nah, yang terakhir ketika kita sudah pegang kuat untuk ngitung life cycle, semua harus dihitung. Jadi begini misalnya, untuk misalnya kembali ke paling simpel, misalnya ke handphone nih misalnya ya, ke handphone, kita beli handphone yang kualitas tinggi, grade-nya tinggi, yang brand-nya juga tinggi, harganya juga mahal misalnya gitu kan ya. Tapi sebenarnya kita nggak perlu handphone itu dengan feature secanggih itu. Kita cukup sebenarnya paling handphone yang dipakai apa? WA, email, ya, sosial media paling 1-2 aja. Setelah itu buka file-file paling. Penting bisa dihubungi gitu kan ya. Nah, maka keseimbangannya adalah apakah kita perlu sampai ke situ? Kalau kita tidak perlu, itu akan kita pakai, misalnya kita pasangi alat tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan, dan tapi karena kita nggak ngerti kebutuhan kita pasang aja, akhirnya mengurangi nilai life cycle tadi. Nah, tadi sudah saya spoiler sedikit, saya garis bawahi mengerti apa yang dibutuhkan. Untuk menghasilkan life cycle cost itu kita harus mengerti apa yang kita butuhkan. Jadi kalau berbicara perusahaan yang nggak perlu Pak, saya panjang-panjang umurnya, yang penting udah waktunya ganti, saya ganti, orang udah dibudgetkan. Kebutuhannya emang seperti itu kok, nggak salah dia. Tapi ada perusahaannya, guys, kita perlu sedikit mengencangkan ikat pinggang karena kita mau investasi lagi nih, gitu kan ya.
kita budgetin, tapi budgetnya kita sedikit kita iya kita survival mode bahasanya. Survival mode. Kita survive kan budgetnya supaya kita bisa ekspansi gitu kan. Nah itu berarti karena mengerti kebutuhannya akhirnya seperti itu. At the end of the day, life cycle-nya jadi kelihatan panjang karena di tengah-tengah ini ada investasi-investasi. Tapi yang perusahaan yang sudah dibudgetin diganti, ya mungkin dia nggak ada investasi di tengah. Jadi ya udah cukup. Atau dia ada duit lain di bagian itu yang tidak dihitung di sini, gitu. Jadi satu secara strateginya harus sama antara all side, harus standar. Kedua adalah harus ada itu tadi harus mature juga si people-nya harus tahu apa yang kebutuhan. Nah, kadang jangan sampai ikut-ikutan yang lain itu extend, kita ikut-ikutan extend ya, kita harus tahu dulu, harus tahu kebutuhan kita apa. Cukup dijelaskan dengan detail oleh Mas Tommy, kawan scan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Tommy ya. Kita lanjut. Jadi Mas Tommy, kawan scan ini banyak yang membeli alat berat bekas nih, khususnya beberapa yang dari skanina.com juga ya, yang kita tahu mereka ini beli untuk dipakai sendiri nih Mas Tommy. Nah kalau membeli alat berat bekas itu bagaimana mengatur atau menentukan strategi maintenance yang tepat nih Mas? Mengingat kan ini bekas ya Mas ya, karena bukan baru gitu. Kalau tadi baru bisa lihat dari manual booknya, kalau bekas itu seperti apa Mas Tommy? Alat bekas pun juga bisa dalam kondisi prima ya. Sebenarnya bekas itu kan asumsi konotasinya jelek. Sebenarnya bahasanya saya lebih senang pakai alat used. Ya gitu ya. Kan sebenarnya itu kan sudah dipakai oleh orang lain, setelah itu dijual, setelah itu kita beli gitu kan. Nah, ketika kita dapetin alat used yang yang kualitas prima, pas pembelian otomatis kita bisa lihat historical ke belakang, kalau ada data telemetri kita bisa dapat dan sebagainya, itu bisa kita analisa dan ketika kita putuskan, oh bagus nih. Kalau kita beli mobil yang simpel aja, kita bisa test running, test drive, nggak ada bunyi-bunyi aneh dan sebagainya, terus ketika test drive kita rasa nyaman, cocok harganya, beli. Jadi sebenarnya nggak masalah beli alat used gitu ya. Yang penting kita bisa melakukan, kita bisa memvalidasi hal ini. Sama yang belilah di merchant yang terpercaya. Oleh Skanina kan masih terpercaya ya. Ada standar-standar yang diterapkan untuk menjual, nggak asal jual alat gitu kan ya. Nah kalau menurut saya saran saya ketika kita sudah pada saat pembelian kita tahu bahwa alat ini datanya cukup lengkap, performance-nya bagus dan sebagainya. Pertama tetap preventif dulu, yang time based jalankan. Nanti sembari kita sudah familiar dengan alat ini dan memang terbukti performanya bagus, kita bisa leverage ke prediktif. Tapi kalau kita nggak tahu historicalnya, tapi kita yakin aja ini bagus, sebaiknya cukup ke preventif aja, preventif terus gitu ya. Jadi sebenarnya sama ya Mas ya? Sama. Hampir sama. Tiba-tiba nanti rusak, kita nggak ngerti kan, karena kita nggak tahu data belakang. History. Kok datanya hilang ini, nggak dapat ya Pak, adanya gitu. Ya udahlah preventif aja, pokoknya sesuai waktu ganti. Jadi untuk alat use memang sebetulnya sama saja untuk perlakuan atau treatment kita terhadap alat tersebut, hanya kita lebih ke preventifnya juga nih harus diperhatikan kawan scan. Nah Mas Tommy, jadi di skanina.com ini kita sedang launching kategori baru, yaitu untuk spare part. Kalau sebelumnya kita hanya ada buy dan juga rent, sekarang itu kita akan ada spare part dan juga service. Nah spare part yang kita sediakan ini kan ada jenis yang genuine maupun yang alternatif ya Mas ya. Kira-kira nih pertanyaannya, apakah part-part yang alternatif ini juga merupakan bagian atau upaya implementasi maintenance strategi khususnya untuk mencapai low life cycle cost equipment Mas Tommy? Wah ini nih part alternatif gitu ya. Iya, part alternatif. Ya pasti part alternatif itu pasti sama, performance-nya juga sama gitu kan ya. Biasanya itu alternatif itu kalau kita misalnya
ambil jalan alternatif gitu ya, pasti akan ada kompensasinya nih, gitu kan ya. Kompensasinya adalah karena jalan utama itu sedang diperbaiki, kayak tadi kita cerita ya, saya mau kesini jalanan macet, gitu kan, ada banyak galian, silakan ambil jalur alternatif, gitu kan ya. Maka ketika kita ambil alternatif, pasti akan ada kompensasinya nih, tidak macet, tapi akhirnya lewat jalan yang kecil-kecil, di mana di situ kita jadi deg-degan, jalan kecil kita takut nyenggol misalnya kan, atau jadi agak lebih jauh misalnya, tapi nggak macet, cuman agak lebih jauh, kilometer lebih panjang. Sama ketika alat berat menggunakan part alternatif, maka ada kompensasinya nih. Ketika kompensasinya adalah kita dapat kompensasi positifnya adalah harganya lebih murah, gitu kan, tapi kita nggak tahu dengan durability-nya, maka ya di sisi durability-nya itu kita akan selalu bertanya-tanya, kita akan selalu dalam kondisi uncertainty gitu. Tapi kalau kita sudah tahu, misalnya kita sudah punya experience di perusahaan yang lain, atau kita punya rekan yang juga sudah tahu dengan merek tersebut yang memang durability tinggi dengan harga yang lebih murah, kenapa tidak, gitu kan ya. Dan ketika hal tersebut juga, misalnya part genuine itu biasanya dibundling dengan waranti sih, gitu kan. Tapi kalau kita memang nggak perlu di sisi warantinya itu karena kita udah out of warranty, ini pun kalau saya pakai part genuine sudah out of warranty kok nggak bakalan di cover ini gitu ya. Sudah, kita pakai part alternatif yang kita udah tahu durability tinggi, harga lebih murah, otomatis akan menghasilkan life cycle cost equipment yang rendah gitu. Otomatis seperti itu sih, karena dengan konsumsi cost-nya lebih sedikit, durasinya lebih panjang gitu. Ataupun sama dengan durasi ketika genuine, tapi life cycle-nya tapi cost consumption-nya lebih rendah. Seperti itu sih. Nah, kalau untuk memilih part alternatif tadi Mas, itu ada pertimbangan khususnya juga kah, atau seperti apa Mas Tommy? Kalau dari procurement pasti harga dulu deh. Yang pertama tetap ya itu lagi ya biasanya. Ujungnya itu sih pasti harga. Kalau dari maintenance pasti dia minta ada jaminan di sisi durability, itu masa pakai. Masa pakai yang mendekati dengan genuine-nya dan tidak menimbulkan masalah yang lain gitu sih. Biasanya misalnya ketika masa pakainya kita nggak tahu, terus tiba-tiba dia rusak di tengah jalan, akhirnya bikin pecahan misalnya, jadi akhirnya menimbulkan kerusakan yang lebih parah kan, jadi orang maintenance kan jadi ini ya, wah jangan ambil yang murah aja, akhirnya jadi gini deh. Tapi menurut saya ketika kita nggak tahu sama sekali dan tidak punya referensi yang lain, ya itu jadi ongkos belajar. Oleh karenanya untuk mengurangi ongkos belajar itu gabunglah dengan asosiasi-asosiasi. Gabunglah dengan asosiasi. Kalau Anda di alat berat ya asosiasi tenaga ahli alat berat. Kalau di agriculture ya di agriculture. Karena dengan asosiasi itu minimal ongkos belajar kita dalam menentukan part alternatif. Jadi kita bisa nanya dong sama konco yang lain gitu ya. Guys, aku mau pakai ini, yang pernah punya experience ini nggak? Oh nggak apa-apa bos, sama aja bos. Nah, jadi ongkos belajar kita bisa kita ini. Itu bagian dari riset juga sebenarnya. Ketika kita tidak punya tim research untuk memutuskan kita ganti dari genuine ke alternatif, kita nggak punya timnya, ya kita nggak. Kenapa nggak kita manfaatin circle kita itu tadi, gitu sih. Saling sharing case-nya gitu ya Mas ya. Dan untuk informasi juga kawan scan, jadi Mas Tommy ini juga adalah Sekretaris Jenderal dari Pertabi ya Mas. Promosi jadinya. Iya. Gitu. Oke. Nah, kita boleh beberapa pertanyaan lagi ya Mas ya. Jadi tadi dikatakan kalau maintenance strategi ini juga akan sukses kalau didukung dengan teknologi nih Mas. Nah, teknologi yang seperti apa sih Mas yang membantu? Kalau tadi kan sebetulnya di masing-masing brand itu sudah ada bawaannya gitu ya Mas ya, yang basic. Tapi kalau mungkin yang lebih advance dari itu seperti apa Mas Tommy? Teknologinya ya pasti kalau sekarang bicara IoT semuanya pasti IoT deh. Namanya alat berat itu sudah dilengkapi dengan IoT yang cakep lah, gitu ya, indikator-indikator, bahkan kabinnya alat berat itu sudah mirip-mirip kayak pesawat lah.
sudah banyak feature-feature yang mau menginformasikan dan sebagainya, meskipun tetap tidak sekompleks dan secanggih pesawat ya. Tapi kalau teknologi pasti manfaatkan teknologi yang ada di alat berat itu. Usahakan sih memang beli alat yang memang ada indikator-indikator yang mumpuni gitu. Jadi paling gampang indikator-indikator basic ketika oil low, engine temperatur dan sebagainya itu, dan saya yakin itu pasti sudah ada teknologi itu. Kalau beli alat yang tidak ada hal tersebut, hati-hati itu. Ya itu hati-hati aja, itu bisa, kalau motor bisa kayak motor bodong. Kita nggak tahu, kita tahu mogok loh, kok kenapa? Ternyata bensinnya habis, soalnya indikator fuelnya mati. Lalu yang kedua, teknologi yang bisa memberikan kita informasi terkait data-data histori. Jadi performance si alat ini yang bisa kita jadikan histori yang nanti akan kita bisa consolidate sebagai data untuk improvement. Karena kan improvement ini kan mahal ya. Mahal dalam arti penting banget gitu. Kalau seandainya kita nggak improve, kita gini-gini aja ya akhirnya gitu-gitu aja. Kalau kita pengen mau ekspansi atau kita mau pengen profit company naik, tapi caranya sama aja, itu katanya Einstein, orang yang mengharapkan hasil yang berbeda, hasil yang lebih bagus dengan cara yang sama, namanya orang bodoh gitu kan. Kalau caranya gitu-gitu aja ya nggak bisa. Nah yang ketiga, kalau kita mulai sudah ada budgetnya, kita mulai apalagi area kita adalah area yang banyak titik di banyak lokasi, kita manfaatkan cloud teknologi. Cloud teknologi. Jadi semua data bisa masuk ke cloud, nanti dikonsolidasi di situ, sudah langsung bisa real time monitoring di situ atau semi real time apapun kebutuhannya. Nah, nanti itu jadikan yang terpenting adalah teknologi yang kita tahu tujuannya apa. Jadi nggak cuma buat gagah-gagahan, nggak cuma buat canggih-canggihan, tapi kita nggak tahu sebenarnya manfaatnya ini apa sih nanti. Pak, dibikinin report, ya tapi reportnya ini buat apa gitu. Nggak bunyi gitu ya reportnya itu, jadi sehingga nggak menghasilkan sesuatu. Itu sih menurut saya. Jadi sayang juga ya Mas ya, udah pakai teknologi yang canggih sebetulnya bisa dimaksimalkan, tapi ternyata ya udah gitu aja, lewat aja gitu ya Mas. Susunya pakainya cuma center yang dipakai. Perlunya center, tapi kenapa beli tablet yang mahal gitu? Oke, baik. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Mas Tommy. Jadi tadi sudah banyak banget dari terkait teori dan juga terkait maintenance itu seperti apa gitu ya. Kalau kawan scan itu membutuhkan jasa konsultasi atau pendampingan untuk menyusun dan juga merancang maintenance strategi gitu ya Mas ya. Apakah ada lembaga khusus atau institusi khusus yang bisa memfulfill kebutuhan tersebut Mas? Atau mungkin Mas Tommy juga bisa gitu Mas? Itu seperti apa Mas? Ya pasti kalau saya sebenarnya kalau konsultan maintenance itu udah banyak ya. Kalau menurut saya konsultan maintenance di luaran juga udah banyak. Ada yang spesifik maintenance dan sebagainya. Menurut saya sih sudah banyak. Tapi kalau saya lihat paling banyak adalah di sisi operasional. Yang di sisi fokus benar-benar ke maintenance alat berat itu banyak. Tapi menurut saya masih kalau kita bilang masih blue ocean gitu ya, belum padat gitu ya, masih blue ocean, masih banyak peluang untuk digali ke arah situ. Nah, oleh karenanya saran saya sih sebaiknya kita manfaatkan asosiasi lagi gitu kan. Asosiasi lagi. Jadi kalau di kami ada asosiasi tenaga ahli alat berat, di mana di situ adalah perkumpulnya para tenaga ahli alat berat di situ. Jadi kalau mau bicara maintenance strategi, mau predictive maintenance, reliability centered maintenance yang sekarang lagi ngetren itu RCM gitu kan, atau bahkan ahli-ahli di sisi supply chain yang berkaitan dengan alat berat, people development terhadap mekanik dan sebagainya, sampai ke sales and marketing untuk alat berat gitu ya. Karena jual alat ringan mungkin gampang, tapi kalau alat berat kan susah, namanya berat ya. Jadi kalau menurut saya sih kita bisa coba manfaatkan asosiasi itu di Pertapi, dan nanti di situ kita bisa banyak interaksi dengan bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di sana, dan kita bisa sharing knowledge, dan yang pasti Pertapi mendedikasikan dirinya untuk banyak share knowledge dan sharing experience antar anggota. Bahkan sekarang Pertapi juga sudah
mendirikan sekolah mekanik Nusantara ini, Wow, gitu. keren banget. Jadi tujuannya adalah mungkin nanti kalau spesifik sifatnya B2B bisa langsung ke sekolah mekanik Nusantara. Kalau mau ke Pertapi dulu juga bisa. Dan hari ini kemarin Pertapi juga membuka booth coaching klinik alat berat di JI Expo dalam konteks Construction Expo yang ada di sana. Oh, acara Construction Expo kemarin ya Mas ya. Jadi di sana Pertapi bikin booth coaching klinik. Jadi kalau rekan-rekan semua kepingin langsung ke sana, masih ada besok. Ketemu saya juga nanti di sana besok. Kita bisa ngobrol di sana. Dan kalau memang mau ditindaklanjutin jadi bisnis to bisnis atau dalam konteks lebih ke sharing, monggo aja. Kita terbuka aja. Baik. Jadi itu hanya konsultasi dengan Pertabi atau memang ya udah nggak apa-apa open untuk publik juga kok? Oh, itu open public. Open Open public. ya. Jadi kita nggak akan batasin, ini belum member nggak. Pokoknya semuanya boleh. Oke. Ya, untuk Indonesia. Oke. Jadi untuk kawan scan yang mau join ke Pertabi itu juga boleh. Jadi nanti bisa menghubungi ke ada sosial medianya juga ya Mas ya. Nanti di sana boleh japri ke Mas Tommy juga. Oke. Baik. Sepertinya itu pertanyaan terakhir nih, Mas Tommy. Saya belajar banyak banget siang ini. Terima kasih banyak Mas atas sharing-sharingnya. Nah, berkat penjelasan dari Mas Tommy, kawan scan pasti jadi semakin paham nih terkait maintenance planning strategi. Dan kabar baiknya lagi nih kawan scan, di Scanina telah merilis fitur yang baru, yaitu kategori service dan juga spare part. Tentunya ini bisa menjadi peluang bagi perusahaan jasa servis maupun spare part alat berat untuk bergabung menjadi merchant di Scanina.com. Dan dengan bergabung menjadi merchant, kawan scan akan mendapatkan banyak keuntungan seperti dapat menjangkau lebih banyak dan luas pelanggan, lalu kemudahan dalam menjual produk, dan yang pastinya produk akan terjual lebih cepat lagi. Nah, kawan scan yang tertarik untuk bergabung menjadi merchant di Scanina dapat menghubungi atau bertanya-tanya melalui Hello Scanina di Scanina.com maupun di WhatsApp Hello Scanina yaitu di 081998811818. Baiklah, demikian pembahasan kita tentang maintenance planning strategi. Semoga informasi ini dapat membantu kawan scan untuk membuat keputusan yang tepat dalam maintenance alat beratnya. Nah, sekian obrolan kita hari ini bersama Mas Tommy. Saya Desla, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Scansin selanjutnya. Scanina, solusi tepat kebutuhan alat berat. Sampai jumpa.